Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Ani selaku dosen pengampu kaidah tafsir. Yang saya hormati teman-teman sekalian, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mufasir. Ya, banyak ulama sejak dahulu hingga kini yang seringkali mengemukakan belasan ayat atau belasan syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan tampil menafsirkan Al-Quran, ya, disebut mufasir. Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Itqan, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan ada 15 syarat-syarat menjadi seorang mufasir. Yang pertama apa? Yaitu ilmu bahasa Arab, ya. Jadi ilmu bahasa Arab ini wajib dikuasai oleh seorang mufasir. Yang dimana dengan ilmu tersebut calon seorang mufasir mengetahui makna kosakata dalam pengertian kebahasaan dan mengetahui pula yang musytarak, ya. Yang kedua ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini apa? Mempelajari makna, ya. Makna ini dapat berubah akibat i'rab. I'rab itu perubahan huruf, ya. Kayak rofa, nasab, ya, apalagi tuh. Ya pokoknya itu ada 4 kalau nggak salah, ya. Yang ketiga ilmu shorof. Ilmu shorof karena perubahan bentuk kata dapat mengakibatkan perbedaan makna. Contoh nasoro jadi yansuru, nasoro jadi nasron, ya. Nasoro jadi unsur, itu perubahan kata, ya. Itu masuk ke dalam ilmu shorof. Nah, seorang mufasir ini wajib yang namanya menguasai ilmu shorof. Yang keempat apa? Pengetahuan tentang istiqaq, ya, akar kata, karena dia menentukan makna kata. Seperti kata al-masih, ya, apakah dari kata saha atau dari kata masaha. Nah, itu. Yang kelima ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi, ya. Ini mencakup ke dalam ilmu balaghah, ya. Ilmu balaghah, ya. Yang kelima, keenam, ketujuh ini syaratnya ini ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan. Itu mencakup ke dalam ilmu balaghah, ya. Jadi seorang mufasir ini wajib menguasai namanya ilmu balaghah, ya. Yang kesembilan ilmu qiraat, ya. Qiraat ini ilmu yang mempelajari apa? Perbedaan bacaan antara imam, kayak Imam Asim, Imam Hafiz, Imam Qalun, ya. Banyak imam-imam lain, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, ya. Itu banyak, ada 7, ya, ilmu qiraat. Nah, yang kesembilan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini, ya, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang lafaznya mengesankan kemustahilannya dinisbahkan kepada Allah. Yang ke-10 ilmu usul fiqh, ya. Ilmu usul fiqh ini yang merupakan landasan dan dalam mengistinbatkan, menetapkan hukum yang dikandung oleh ayat, ya. Jadi fikih ini kita harus mempelajarinya dan mendalaminya jika ingin tahu bagaimana hukum-hukum Islam, ya. Seperti haram, makruh, mubah, sunnah, yaitu, ya, wajib, itu. Yang ke-11 apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Karena dengan dapat diketahui konteks ayat guna kejelasan maknanya, gitu. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan ayat kalau tidak ada sebab-sebabnya, gitu. Pasti ada sebab-sebab turunnya ayat, ya. Contoh dalam surat An-Nisa, ya kan, masna wa thulatha wa ruba, itu kan, ya. Jadi kita harus tahu itu maksudnya ayat apa. Kalau Allah menurunkan laki-laki boleh menikahi perempuan 2, 3 atau 4, itu maksudnya apa, gitu kan, ya. Itu namanya asbabun nuzul. Yang ke-12 namanya nasikh dan mansukh, ya. Seorang mufasir harus menguasai yang namanya nasikh dan mansukh. Tuh. Yakni nasikh mansukh ini buat apa? Ayat-ayat yang telah dibatalkan hukumnya sehingga dapat diketahui
yang mana yang masih berlaku. Yang ke-13 fikih atau hukum Islam ya. Fikih udah jelas kan, tahu fikih itu apa ya. Yang ke-14 hadis-hadis Nabi ya, yang berkaitan dengan penafsiran ayat. Kita harus tahu nih mana hadis dhaif, mana hadis aziz, mana hadis yang makbul ya. Kita harus tahu tuh mana hadis yang mutawatir ya, mutawatir maknawi, mutawatir lafzawi ya. Kita harus tahu tuh semua tuh. Itu ada di kitab Mustalahul Hadis ya. Seorang mufasir harus mengetahui nih hadis-hadis Nabi, mana yang dhaif ya, mana yang hadisnya itu lemah, mana yang hadisnya itu kuat ya. Sanadnya gitu langsung menyambung kepada Rasul SAW. Yang ke-15 namanya ilmu al-mauhibah, yakni berkaitan dengan sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada seseorang sehingga menjadikannya berpotensi dengan menjadi mufasir gitu. Jadi ilmu ini bermula dari upaya membersihkan hati. Nah, seorang mufasir hatinya harus bersih ya, harus bersih dari maksiat, harus bersih dari dosa, itu seorang mufasir ya. Terus juga meluruskan akidah nih, akidah kita harus dilurusin ya, niat kita harus kemana nih itu, atau apa yang diistilahkan oleh sementara ulama dengan sihah al-aqidah ya, akidah yang lurus ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.